Selamat malam sahabat pembelajar, kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa di-download di Google Play Store dan juga Apple App Store. Dan sahabat pembelajar juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id ataupun melakukan follow di Instagram kami di indonesia_belajar.id dan melakukan follow juga kepada narasumber kita yaitu Bu Eli di elisusanti.s.a.coach. Eli Susanti as a coach ya Bu Eli ya. Dan bagi sahabat pembelajar yang memiliki Facebook, boleh juga melakukan like di Facebook fanpage kita di indonesiabelajar.id. Dan kami telah membuka juga sebuah grup WA khususnya untuk Bu Eli. Boleh melakukan chat nomornya sahabat pembelajar di chatroom kita. Dan nanti kita akan langsung masukkan ke dalam grup WA tersebut. Nah, perkenalkan nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita malam hari ini. Baik sahabat pembelajar, seminar online malam hari ini menghadirkan Ibu Eli Susanti. Beliau merupakan life coach yang tentunya sudah berpengalaman. Pengalamannya sangat membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh kehidupan banyak orang tentunya. Nah, yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu, selamat malam Bu Eli, apa kabar? Selamat malam Jessica, malam ini kamu cantik banget. Oh, terima kasih Bu Eli. Hari ini hostnya saya ya, sahabat pembelajar, jadi jangan bosan dan jangan keluar dulu sebelum kita selesai. Oke. Tema Jessica seminar baru online nih ya nge-hostin saya ya malam ini ya. Iya. Dan nge-hostin orang lain nih. Tema seminar online kita malam hari ini adalah Let's Talk About Life. Kita akan ngobrol tentang kehidupan yang ini udah sesi kelima ya Bu Eli ya. Sesi kelima. Oke. Beberapa pertemuan kita melihat dan membaca perjalanan hidup yang sudah kita lewati. Salah satu pertanyaan yang sering diajukan itu adalah, saya hidup itu untuk apa? Atau maksud dari hidup saya itu apa? Nah, hari ini kita akan bahas ya Bu Eli ya. Nah, bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, boleh langsung aja tulis di chatroomnya pertanyaannya. Dan nanti pada saat sesi tanya jawab kita akan bahas. Dan biar lebih seru juga, nanti bisa langsung open mic-nya. Nanti kita akan langsung ngobrol dengan Bu Eli. Nah, Bu Eli kayaknya udah pada nggak sabar nih. Bagaimana sih sebenarnya penjelasan mengenai Let's Talk About Life? Kita ngobrol tentang kehidupan di edisi kelima ini. Silakan Bu Eli. Thank you Jessica. Oke, malam semuanya, malam teman-teman yang memang sudah biasa ikut. Selamat malam Suster, akhirnya bergabung juga. Ini kalau saya lihat sekilas ya, ini yang datang ini adalah teman-teman yang memang sudah rajin ya untuk ikut. So, terima kasih kita udah bersama-sama selama 5 sesi ini dan terima kasih juga pengertiannya. Minggu lalu kita libur karena minggu lalu saya sekeluarga sedang mengalami duka dengan ayah yang meninggal dan kita lanjutkan malam ini. Dan saya berterima kasih untuk ucapan dari teman-teman dan doa dari teman-teman yang mendukung kami sekeluarga, terutama saya melalui minggu-minggu kemarin. Ya, thank you. Dan sebelum saya mulai, mungkin ada pertanyaan. Saya akan memberikan waktu sekitar 5 menit untuk bertanya dari yang mengerjakan tugas ya, atau yang bahkan tidak mengerjakan tugas tapi bingung mengerjanya bagaimana, boleh bertanya, silakan. Kalau tidak ada, saya akan masuk ke materi. Tapi kalau ada, saya memberikan kesempatan dulu untuk yang mau bertanya. Oke, yang mau bertanya boleh langsung buka mic ya, kalau yang mau bertanya. Kelihatannya hening. Saya tahu itu karena tidak ada yang bertanya atau terpesona sama Jessica. Biasanya soalnya Pak Dewa kan ya. Malam ini tiba-tiba Jessica muncul gitu. Ya, jadi terpesona sama Bu Eli dong pastinya. Ya, kalau tidak ada, saya mau cerita sedikit sebelum saya masuk materi. Beberapa hari ini saya ditelepon oleh beberapa klien, ya, yang urusannya sebenarnya mirip. Permasalahannya tuh mirip. Permasalahannya adalah permasalahan tentang pernikahan. Permasalahannya adalah tentang relasi pasangan. Permasalahannya adalah relasi dengan mertua. Ya, yang saya katakan mirip itu adalah
pernikahan membawa sebuah perubahan dan membawa juga permasalahannya masing-masing. Dan kita itu punya persepsi bahwa harusnya pernikahan itu baik-baik saja. Harusnya pernikahan itu semua berjalan dengan sangat lancar. Harusnya komunikasinya itu harus baik. Harusnya tidak ada pertengkaran. Harusnya tidak ada perselisihan. Dan segala macamnya asumsi yang kita bawa atau harapan yang kita bawa, menurut saya itu karena kita dimasukin program, diberikan pemahaman bahwa hidup itu setelah pernikahan itu pasti indah, ya, happily ever after. Ya, mungkin kalau yang seumuran saya tuh dulu masih terbiasa kita baca dongeng, ya, dan kita tahu bahwa setelah menikah kita hidupnya akan bahagia. Ternyata di perjalanan tidak seindah itu. Nah, kenapa saya menceritakan ini? Ini mirip juga dengan hidupnya kita. Di dalam hidup, kita itu sering sekali membaca kebijaksanaan-kebijaksanaan hidup. Kita sering sekali membaca motivasi. Kita sering sekali membaca apapun itu di sosial media atau ikut seminar bahwa hidup kita itu yang bagus, yang seharusnya, yang ideal adalah semua baik-baik saja dan lancar-lancar saja dan sukses dan bahagia. Kalau tidak bahagia ada yang salah. Kalau tidak sukses ada yang salah. Kalau sedang menderita ada yang salah gitu dengan hidupnya. Benar atau benar? Siapa yang punya pikiran seperti itu atau enggak? Saya enggak punya pikiran seperti itu. Nah, kita itu sudah terbiasa diberikan perkataan itu bahwa harus bahagia, harus sukses, harus damai, harus tenang, dan harus harmonis gitu. Dan harus lainnya. Ya, ini ada beberapa teman yang bilang, iya benar ya. Saya juga mengalami hal itu. Nah, sampai kita benar-benar mengalami hidup. Pada umumnya, saya katakan pada umumnya, kita itu benar-benar mengalami hidup ketika kita memulai fase pernikahan. Karena di sana dianggap itu kita sudah hidup mandiri. Kita lepas dari orang tua, sudah bisa ngatur hidupnya sendiri dan tiba-tiba atau ketika sudah punya anak, punya tanggung jawab dan segala macamnya. Ketika kita belum menikah, itu kita masih bisa seenak-enaknya sendiri, ya. Nggak kuat lari ke sana. Tidak suka dengan ini, lari ke situ gitu. Jadi kita masih bisa mencari kenyamanan-kenyamanan. Nah, ketika kita berkomitmen di sebuah pernikahan, kita tidak bisa seenak-enaknya melepas komitmen. Karena batasan-batasan sosial yang juga kita terima. Nah, itu sebabnya pada umumnya, saya katakan pada umumnya, kita baru merasakan hidup itu ketika kita memulai pernikahan. Nah, itu yang tadi kenapa saya ingin menceritakan beberapa hari ini ada beberapa klien juga yang telepon saya dengan permasalahan yang mirip yang didasari dengan permasalahan di pernikahan. Padahal tidak. Hidup kita dan permasalahannya itu mulai dari kita hidup, mulai dari kita lahir. Hanya saja ketika itu kita belum benar-benar mengambil tanggung jawab. Tanggung jawabnya cuma apa sih? Belajar, ulangan, naik kelas. Urusan yang lain, urusan orang tuanya kita. Ya kan? Nah, jadi kita seakan-akan kita tidak benar-benar mengalami hidup. Nah, balik ke yang pemahaman tentang hidup yang tadi, bahwa hidup harus bahagia, hidup harus sukses, hidup harus harmonis, hidup harus tenang, hidup harus damai, dan segala macamnya hal indah. Ketika hidup kita tidak seperti itu, dan kita merasa ada yang salah. Ya kan? Nah, di sini teman-teman yang rajin ikut, atau bahkan dari awal ikut, yang sudah mengerjakan timeline, bisa lihat timelinenya kan, ternyata hidup itu ya, tidak selalu di atas di timelinenya, ada yang di bawah, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di atas, di bawah. Nah, dan setelah kita mengerjakan timeline, kita juga membahas beberapa minggu yang lalu tentang potensi dan pembelajaran. Yang di atas adalah potensi, hal-hal yang membuat kita sangat mudah melakukan, yang di bawah adalah pembelajaran. Dan itulah hidup kita.
pasti ada yang mudah kita lakukan, yang artinya kita, bawaannya kita, potensinya kita, gifted atau talenta kita, atau apapun itu, dan ada bagian yang di bawah yang tidak enak yang kita alami, memberikan pembelajaran. Yang artinya saya ingin mereframe. Saya ingin memberikan sebuah ide kepada teman-teman di sini. Saya ingin memberikan sebuah pemahaman baru. Kalau cocok silakan digunakan. Kalau merasa tidak cocok dan membuat Anda semakin stres, tolong dilepas dan diletakkan. Tidak ada paksaan untuk Anda menggunakan ide saya. Tidak ada paksaan untuk Anda menggunakan pemahaman yang ingin saya bagikan. Ingat ya, walaupun terdengar indah, tidak ada paksaan. Ya, gunakan apa yang nyaman untuk Anda dan menjalani hidup lebih nyaman, lebih memiliki kekuatan untuk menjalani apapun yang perlu Anda jalani dan membuat Anda bertumbuh. Jadi begini, ya ingin saya reframe adalah dan ingin saya berikan ide kepada teman-teman bahwa di dalam hidup ini tidak ada kata harus. Pasti teman-teman juga sudah pernah tahu kata harus itu karena muncul kita yang mengizinkan itu terjadi. Harus sukses. Yang pertama, tidak semua orang harus sukses. Tergantung hidupnya mau dijadikan untuk apa. Tergantung Anda mau menentukan hidup adalah goal hidup saya apa. Yang kedua, ukuran sukses apa dulu. Ukuran sukses apakah banyak uang, apakah punya anak, apakah menikah, atau keliling dunia, keliling semua negara. Kalau sudah selesai, saya ke 50 negara, maka saya sukses. Apa ukuran suksesnya? Nah, ukuran sukses ini setiap orang tidak sama. Jangan ikut punyanya orang lain. Kecuali ketika Anda ikut punya orang lain, Anda merasa bahagia. Tapi kalau Anda ikut punya orang lain dan Anda semakin stres, tolong ganti. Ya, makna suksesnya tolong diganti. Kalau Anda ikut punya orang lain dan Anda makin bahagia, tolong lanjutkan. Itu tidak apa-apa gitu ya. Jadi ketika orang bilang jangan ikut-ikut goalnya orang lain, saya akan menambahkan, boleh ikut goalnya orang lain selama Anda semakin bahagia, selama Anda makin bertumbuh. Jangan ikut punyanya orang lain kalau Anda makin stres. Atau Anda makin depresi, atau Anda makin merasa tidak mampu, makin merasa diri ini tidak berharga, dan jangan ikut punyanya orang. Ciptakan sendiri. Ya, itu yang ingin saya bagikan kepada teman-teman tentang hidup, bahwa tidak ada kata harus di hidup ini. Ya. Harus sukses, harus menikah, harus punya anak. Maaf, harus punya agama. Ya, karena saya akan menawarkan sebuah ide lagi kepada teman-teman bahwa semua pilihan yang Anda pilih dalam hidup ini adalah benar. Selama Anda siap dengan konsekuensinya. Ya. Kita memilih sesuatu itu bukan karena pilihannya. Kita memilih jalan tertentu karena konsekuensinya. Harus diingat ya. Jadi kalau pilihannya mau menikah atau tidak, yang kita pilih itu bukan menikah atau tidaknya. Sebenarnya yang kita pilih konsekuensi dari menikah dan konsekuensi dari tidak menikah. Bukan pilihan menikah atau tidaknya. Nah, ini kita sering lupa. Mau jadi wanita karir atau mau jadi ibu rumah tangga? Jangan bingung dengan wanita karir dengan ibu rumah tangganya. Coba lihat dulu di balik itu. Konsekuensinya kalau jadi wanita karir apa? Konsekuensinya kalau jadi ibu rumah tangga apa? Itu yang kita pilih, itu yang kita jalanin. Ya. Nah, sampai saat ini kalau kita ngomong konsekuensi, kalau kita ngomong memilih, itu pasti tidak mudah. Karena biasanya kita itu terbiasa begini. Maunya milihnya yang kita suka, dengan maunya memilih yang kita suka, tetapi konsekuensinya kita nggak mau bayar. Yang paling gampang, ini lebih banyak perempuan kan? Lebih banyak perempuan, oke. Iya Bu. Sehat dan langsing.
tapi nggak mau olahraga, nggak mau makan makanan diet, tidak mau berpola diet. Maunya apa? Bisa ngafe seenak-enaknya, bisa makan dessert seenak-enaknya, bisa makan coklat kesukaan saya, bisa makan es krim kesukaan saya, dan junk food mungkin. Hangout kemana-mana, makan, kumpul aja, nggak peduli dengan makanan, dan tidak mau olahraga. Ya, jadi itu maksud saya adalah seringkali ketika kita memilih, kita lupa akan konsekuensinya. Kita maunya hanya memilih, tetapi tidak mengambil konsekuensinya. Ya, ketika kita menikah, kita tahu kita ada konsekuensi. Kita punya keluarga lain, suami, mertua, ipar, dan lain-lainnya. Ya, ketika kita tidak menikah, kita juga punya konsekuensi. Mungkin sepanjang hidup kita akan banyak orang yang bertanya, kapan nikah? Bisa setiap jam ditanyain ya. Ini lebay sih. Terus dijodohkan, ketemu sana, mau nggak dijodohin gitu, dan segala macamnya, dan lain-lainnya lah. Jadi setiap ini punya konsekuensi. Yang mau saya ajak renungkan kepada teman-teman, ketika kita memilih tentang apapun dalam hidup, tolong pikirkan sekali lagi konsekuensinya. Ya. Nah, di pertemuan pertama, saya pernah meminta teman-teman untuk menuliskan hidup adalah. Masih ingat? Kalau belum misalnya itu boleh dikerjakan sekarang. Masih keburu. Hidup adalah. Ada yang mau bagi nggak hidup adalah apa? Hidup adalah anugerah. Hidup adalah anugerah. Oke, thank you Tommy. Hidup adalah anugerah. Nah, ada lagi yang mau jawab? Hidup adalah kesempatan. Oke. Hidup adalah pilihan. Pilihan. Oke. Apalagi hidup adalah pembelajaran atau sekolah. Oke. Nah, yang saya mau ajak renungkan dan pikirkan adalah apapun yang yang Anda tuliskan, hidup adalah. Nah, sekarang coba cek di garis timeline yang Anda buat. Di garis timeline yang Anda buat itu kan ada potensi tuh yang di atas. Anda mengalami apa dan segala macam. Oke, biar nggak bingung saya kasih contoh ya, punya saya. Di timeline saya, di atas itu, dari kecil, hal yang saya ingat itu adalah saya tanpa saya minta, saya sering diposisikan menjadi sebagai pemimpin, leader, atau pengayom. Misalnya dari SD saya ikut paskibraka, jadi pemimpin. Sekarang masih Anda nggak ya Mapur? Masih ada nggak suster? Terus udah gitu jadi pemimpin kapten upacara lah. Mungkin karena saya tinggi ya, saya termasuk orang yang cukup tinggi waktu itu. Kemudian jadi dirijen kor, kemudian jadi apapun ketika saya ikut organisasi atau ikut kegiatan, saya itu berada di bagian yang cukup punya posisi. Dengan sangat mudah, bahkan tidak saya minta. Jadi ketika saya lihat timeline saya, itu adalah saya selalu berada di posisi cukup di depan, tidak selalu yang terdepan, tapi ada di depan sebagai leader. Dan yang sangat mudah adalah saya mudah dipercaya oleh orang-orang. Dari mana? Dari mereka menceritakan permasalahannya mereka tanpa saya minta. Ya, yang artinya mereka percaya kepada saya. Nah, kemudian dari pengalaman-pengalaman hidup juga, saya adalah orang yang sangat intuitif. Banyak sekali keputusan yang saya lakukan dengan sebuah intuisi tanpa saya tahu sebab alasannya di depan, tetapi saya akan tahu alasannya ketika itu sudah terjadi. Nah, itu yang saya bisa petakan dari timeline saya. Semoga ini membantu teman-teman ya. Pembelajaran saya, trauma saya, hal-hal yang tidak nyaman untuk saya, ketika saya petakan lagi, ketika saya ambil garis benang merahnya, itu adalah saya harus belajar bersabar. Saya orang yang tidak bisa diam, saya harus belajar untuk lebih mendengarkan. Ya, dan saya harus belajar mencintai diri saya lebih lagi. Jadi dari trauma-trauma itu, dari apa yang saya alami dan saya merasa tidak nyaman, saya merasa terluka, saya merasa
apapun yang tidak nyaman, itu pembelajaran yang saya bisa ambil benang merahnya. Nah, teman-teman bisa lihat lagi timelinenya. Kemudian, yang sangat mudah untuk saya adalah, saya dengan sangat mudah, hampir tanpa usaha dalam hidup saya akan ketemu mentor yang saya butuhkan. Saya dengan mudah bertemu guru-guru spiritual. Bisa dibilang tuh jalannya itu ada aja. Si A, si B, si C yang menuntun saya. Dan bertemu para guru spiritual. Dan ketemu mentor yang saya butuhkan untuk pembelajaran hidup saya itu dengan sangat mudah. Nah, kemudian artinya saya mudah sekali mendapatkan ilmu pembelajaran kehidupan di dalam hidup saya. Yang saya butuhkan. Yang saya suka berbagi dan suka mengajar. Yang saya merasa saya sangat mudah lagi adalah saya mudah mengkomunikasikan apa yang ada di kepala saya kepada orang lain dan orang lain itu bisa terima. Nah, itu dari timeline yang saya kerjakan. Artinya saya juga mengerjakan PR saya ya bersama-sama. Seperti yang saya bilang, oke, saya akan kerjakan bareng-bareng nih. Kemudian, hidup bagi saya adalah, ya ini saya sih sebenarnya menanti-nanti ada yang tanya, enggak ada yang tanya ternyata ya. Jadi saya mau sharing aja. Karena saya mau kasih contoh ya, biar jelas. Tadinya saya berharap contohnya dari teman-teman. Nanti saya akan ambil contoh dari salah satu teman yang bersedia. Mungkin Tommy bersedia sharing, atau Yesi, atau Joni, boleh. Jadi kita akan lebih banyak contoh kasus. Tidak hanya dengan saya. Oke. Hidup adalah, Bu Inge bilang, bukannya waktu itu sudah sharing. Oke. Inge masih ingat sharing saya hidup adalah apa? Ada yang masih ingat saya kalau sudah sharing hidup adalah panggilan. Oke, bagi saya hidup adalah untuk mempersiapkan kematian. Ya. Oke. Hidup adalah perjalanan yang berliku dan segala macam itu ketika waktu saya masih kecil. Saya tuh tiba-tiba memorinya ingat dan saya tidak mau menggunakan itu. Dan saya heran dari mana saya taunya itu. Ternyata itu kan taunya ketika saya membuat puisi or something waktu SD dan untuk dipasang di mading. Nah, untuk saat ini bukan itu. Untuk saat ini bagi saya hidup adalah untuk mempersiapkan kematian. Nah, tentu saja tiap orang punya maknanya masing-masing karena pengalaman hidupnya masing-masing. Nah, saat ini saya memilih itu. Sekarang caranya kita menggabungkan bagaimana? Oke, makna hidup bagi saya adalah hidup adalah untuk mempersiapkan kematian dengan damai. Nah, apa hubungnya dengan timeline saya? Di timeline saya punya kelebihan. Saya mudah dipercaya, saya mudah mendapatkan posisi sebagai pemimpin, orang mudah percaya dengan saya, dan saya mudah bertemu dengan para guru dan para mentor yang saya butuhkan. Dan saya suka mengajar. Jadi ketika saya hidup mempersiapkan kematian dengan damai, maka yang perlu saya lakukan adalah saya memikirkan, mempersiapkan kematian dengan damai. Ketika itu, saya perlu menjadi orang seperti apa? Ketika itu. Ketika makna hidup saya benar-benar jalani, hidup adalah saya perlu atau saya mau atau saya ingin, saya ini orang yang seperti apa. Nah, saya ambil contoh dari teman-teman yang tadi sharing ya. Hidup adalah anugerah. Kalau ini Tommy tadi ya, oke. Jadi ketika Tommy bilang hidup adalah anugerah, Tom bayangkan ketika hidupmu benar-benar anugerah, kira-kira kamu adalah orang yang seperti apa? Punya karakter seperti apa? Bagaimana kamu menjalani hidup bagaimana relasimu? Bayangkan ketika hidupmu benar-benar anugerah, kamu orang yang seperti apa? Ketika kamu berinteraksi dengan dirimu dan ketika kamu berinteraksi dengan orang-orang sekitarmu. Kebayang ya, Tom? Yes, kebayang. Ya, nah kebayang. Itu ditulis, itu dicatat. Oke. Jadi ketika saya ngomong bahwa hidup adalah anugerah, ini membentuk saya menjadi orang seperti apa. Bagaimana kita bisa tahu saya orang seperti apa? Bayangkan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain dan kita berinteraksi dengan diri kita sendiri. Itu kita menjadi orang yang seperti apa ketika
saya punya hidup adalah anugerah. Ya, nah ini juga ada hidup adalah kesempatan. Tadi ini dari Nining. Ya, kalau hidup adalah kesempatan, bayangkan Nining, kamu adalah orang yang seperti apa ketika hidup adalah kesempatan. Bagaimana kamu berinteraksi kepada dirimu sendiri, bagaimana kamu berinteraksi kepada pasangan, kepada anak, kepada siapapun di sekitarmu ketika hidup adalah kesempatan. Kalau mau ditambahkan kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk bertumbuh, kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk lebih sukses, kesempatan untuk apa? Boleh ditambahkan. Kalau memang merasa perlu, kalau tidak, ya tidak apa-apa. Nah, hidup adalah pilihan. Tadi siapa yang ngomong hidup adalah pilihan ya? Nah, ketika kita mengatakan hidup adalah pilihan, kira-kira saya punya karakter seperti apa? Misalnya, ketika hidup saya adalah pilihan, maka saya orang yang sangat jelas dengan setiap konsekuensi pilihan. Saya orang yang tahu apa yang harus saya pilih. Saya orang yang punya pemikiran tenang. Saya punya apa ketika kita bilang hidup adalah pilihan. Ini hidup adalah pilihan, itu siapa yang jawab ya? Saya. Oke. Pak Antonius tadi ada bilang hidup adalah panggilan. Nah, ketika hidup adalah panggilan, saya orang yang seperti apa? Untuk memenuhi hidup adalah panggilan. Bayangkan, rasakan, visualisasikan, pikirkan. Dengarkan suara yang di dalam diri Anda. Hidup adalah pembelajaran. Nah, kalau saya menjalankan sebuah hidup yang berarti pembelajaran, saya punya karakter seperti apa? Saya inginnya menjadi orang seperti apa? Karakter apa yang saya perlu punya untuk menjalankan hidup adalah pembelajaran? Lebih jelas ya? Nah, setelah itu yang perlu kita kejar, yang perlu kita kembangkan diri kita, bukan lagi hidup adalah, tetapi diri kita untuk menjalani hidup yang kita maknai. Masuk akal? Make sense? Bisa diterima? Oke. Ada pertanyaan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Hidup adalah mencari jati diri sendiri. Good. Kalau Julia merasa hidup adalah mencari jati diri sendiri, ketika Julia menjalani hidup yang mencari jati diri sendiri, jadi apa yang kamu perlu punya? Misalnya, saya perlu open mind, saya perlu terbuka, saya perlu mendengarkan orang-orang yang sudah menemukan jati dirinya. Saya perlu belajar. Saya perlu apa lagi? Ketika menjalani hidup adalah mencari jati diri sendiri. Saya sedikit memberikan sedikit aja. Kalau misalnya Julia merasa nyaman, silakan digunakan. Hidup adalah bukan mencari, bertemu dengan jati diri sendiri. Karena sebenarnya jati diri kita sudah ada, tidak perlu dicari. Kita hanya perlu menemukan. Ya, bertemu kembali atau menjadi diri sendiri. Kalau itu lebih nyaman. Hidup adalah sebuah proses untuk Yesi. Oke, kalau Yesi bilang hidup sebuah proses, ketika Yesi menjalani hidup yang sebuah proses, Yesi perlu seperti apa? Misalnya, perlu fleksibel. Perlu menerima proses berarti berubah ya. Dari waktu ke waktu ketika kita berproses maka kita mengalami perubahan. Betul? Ya. Kalau telur diproses dari telur mentah bisa jadi telur setengah matang, bisa jadi telur mata sapi, bisa jadi telur dadar karena mengalami proses. Nah, ketika Yesi mengalami proses, apa yang perlu dipersiapkan? Ketabahan, keuletan, menjadi orang yang tabah, menjadi orang yang ulet, menjadi orang yang siap belajar, menjadi orang yang siap menerima ketidaknyamanan dan proses itu sendiri, menjadi orang yang apa?
ketika menjalani hidup adalah proses. Ya. Hidup adalah kesempatan menikmati berkat dan menjadi berkat untuk sesama. Terima kasih Bu Sylvia. Nah, ketika Ibu Sylvia sudah menentukan itu hidup yang mau Ibu jalani, bayangkan kira-kira Ibu perlu menjadi seorang Ibu Sylvia yang seperti apa? Ya. Bagaimana Ibu menikmati berkat? Misalnya Bu, saya setiap hari bersyukur karena saya mau menjadi berkat untuk sesama. Saya pasti hidupnya itu berbagi. Saya tidak terikat dengan materi. Saya apa gitu Ibu? Jadi karakter apa yang Ibu bayangkan, Ibu bisa munculkan, Ibu inginkan, Ibu perlukan ketika menjalani hidup adalah kesempatan menikmati berkat dan menjadi berkat untuk sesama. Hidup adalah perjuangan. Oke, Ibu Siti, hidup adalah perjuangan. Good. Ketika Ibu Siti menjalani hidup adalah perjuangan, apa yang Ibu perlukan? Kekuatan, kesehatan. Kan kita berjuang kan? Ketika kita berjuang, kita perlu apa? Kita perlu karakter seperti apa? Kita perlu menjadi orang seperti apa? Misalnya, karena saya berjuang, saya nggak mau sendirian, saya perlu teman yang banyak. Jadi saya mau menjadi orang yang punya teman banyak. Jadi ketika hidup adalah perjuangan, kita berimajinasi. Saya ketika menjalani hidup perjuangan ini, saya itu menjadi orang seperti apa ya? Karakter saya kira-kira seperti apa? Oke. Kalau ada yang mau bertanya silakan buka mic ya. Saya akan tetap terus bacain komennya. Dari Ibu Inga, berat nih kalau perjalanan. Sampai tujuan pun nggak ketemu karena lebih suka jalan-jalan daripada sampai. Yes, karena itu pilihan. Hidup adalah perjalanan. Artinya, saya harus siap melakukan perjalanan terus. Tujuannya apa? Tujuannya adalah melakukan perjalanan. Ketika sampai di tujuan, maka ada perjalanan yang berikutnya. Ya. Karena kita memaknai hidup adalah perjalanan. Perlu apa? Oke, saya perlu plan nggak kalau perjalanan? Saya perlu menentukan, saya punya karakter yang misalnya menentukan perjalanan berikutnya setelah sampai ke perjalanan berikutnya. Saya perlu menjadi orang yang suka berpetualang. Saya perlu menjadi orang yang bisa fleksibel untuk menerima kondisi apapun yang ada di perjalanan. Saya perlu menjadi orang yang mudah bersahabat dengan siapapun. Saya perlu menjadi orang yang apa? Ketika kita menjalani makna hidup yang sudah kita pilih. Hidup adalah perjalanan. Oke. Dari Joni, ternyata saya baru merasa selama ini salah satu. Saya memberi arti hidup adalah harus have fun all the time. Kalau nggak ada fun lagi, saya kabur. Nah, kalau memang itu tetap mau dijadikan sebuah pilihan, John, nggak apa-apa juga. Yang perlu disadari artinya, kamu harus menyiapkan diri untuk bisa kabur ketika kondisinya tidak fun. Artinya kamu harus bisa menerima dirimu, ya udah kalau nggak fun gue kabur gitu. Dan selama kita bisa menerima itu ya nggak apa-apa. Hidup adalah satu, dari Joni ya, hidup adalah menikmati segala kenikmatan sekecil apapun yang diberikan oleh kehidupan. Yang kedua, mensyukuri segala kenikmatan sekecil seperti makan enak, bisa BAB, hari yang melegakan, bisa mandi dan lain-lain di pancuran yang lancar. That's good. Itu tidak ada hubungannya dengan kabur. Artinya yang bisa kamu nikmati dinikmati. Pertanyaannya yang perlu kamu renungkan, ketika ada hal yang tidak nyaman, bagaimana caranya kamu menikmati? Ketika hari tidak cerah, hari sedang hujan dan badai, bagaimana kamu mensyukurinya? Nah, jadi ketika makna hidup adalah hidup mensyukuri segala kenikmatan, ini sudah ditentukan kenikmatan kan? Pertanyaannya, kalau sedang tidak nikmat mau diapain? Oke. Kalau tidak fun, tidak nyaman, saya kabur ke tempat yang nyaman. Good. Artinya Joni perlu menyiapkan tempat-tempat nyaman untuk didatangi ketika kondisi sedang tidak nyaman. Ya.
Ini dari Bu Sylvia sudah menjawab, hidup menjadi berkat buat sesama berarti harus memiliki karakter yang menerima diri dan orang lain apa adanya. Melepaskan ego dan mengasah empati dan selalu bersyukur. Yes Bu, itu boleh. Kalau memang ini yang Ibu bisa bayangkan dan Ibu inginkan, boleh. Jadi artinya sekarang kita letakkan makna hidup untuk sementara waktu, kemudian kita berfokus membentuk diri kita, berfokus menumbuhkan diri kita untuk menjadi itu karakter itu. Bagaimana caranya menerima diri? Kalau sudah, bagus. Apakah bisa ditingkatkan? Kalau memang merasa cukup, istirahat dulu di sana. Dan kemudian menerima orang lain. Oke, kita cek orang lain siapa yang perlu kita terima. Mulai dengan orang terdekat. Orang terdekat biasanya orang yang paling sulit kita terima ya. Teman kita gampang terimanya. Sahabat kita gampang terimanya. Pasangan, anak, orang tua menerima apa adanya. Karena di sini Ibu meletakkan ya, menerima orang lain apa adanya. Coba Ibu kalau mau bertumbuh dan belajar, orang lain itu siapa saja yang perlu Ibu terima dan itu menjadi prosesnya Ibu belajar. Prosesnya Ibu bertumbuh. Nah, kemudian melepas ego diri dan mengasah empati. Dan selalu bersyukur. Nah, fokus di situ Ibu. Bagaimana caranya melatih diri kita melepas ego. Ketika ini sudah bisa kita latih, ketika kita sudah bisa mengembangkan dan menumbuhkan diri kita sampai kepada karakter-karakter ini, maka kita sudah menjalankan hidup yang kita tentukan. Bahwa Ibu menjalani hidup yang penuh syukur. Bahwa kita menjalani hidup adalah perjuangan, bahwa kita adalah menjalankan hidup adalah pilihan, bahwa kita menjalani hidup adalah panggilan. Dan saya bisa mengatakan bahwa ketika Anda menjalankan itu, Anda akan menemukan kebahagiaan Anda. Ya. Oke. Terima kasih sharingnya Ibu Sylvia yang jujur. Iya betul Ibu, suami dan anak yang perlu perjuangan. Never give up. Ya, orang terdekat kita adalah orang yang istilahnya memberikan pelajaran memberikan pelajaran paling keras. Paling sulit ujiannya dalam hidup kita. Dan kenapa sulit? Karena biasanya kepada orang terdekat kita punya harapan, kita punya ekspektasi, kita punya sebuah standar yang kita berpikir seharusnya mereka memenuhi standar atau harapan kita. Karena mereka orang terdekat kita. Kan orang tua kan harusnya ngayomin anak. Kan orang tua harusnya lebih ngerti dong daripada anaknya. Atau, kamu kan anak saya, kok nggak ngerti sih? Jadi ya, karena kita orang terdekat, jadi kita punya harapan. Kita punya sebuah standar yang kita letakkan kepada mereka. Ya, itu sangat wajar. Oke, dari Julia. Makna hidup saya menjadi diri sendiri, namun dalam perjalanan tidak hanya berjumpa dengan hal atau orang baik, juga bertemu dengan hal atau orang toksik. Ya, benarkah di saat ada dalam hal toksik tersebut kembali ke prinsip diri sendiri, dan itu tidak disebut egois kan? Nah, awalnya materi itu mau saya tentang toksik ini. Awalnya saya mau bawakan minggu ini, tetapi saya memutuskan mundur. Saya akan ngomong jujur kepada teman-teman karena di sini saya bukan sharing ya, tapi saya bukan mengajarin, tapi kita bertumbuh bersama. Kenapa saya memindahkan materi tentang toksik itu di materi ke-6 bukan ke-5? Bagaimana kita mengatasi lingkungan atau orang yang menjadi toksik bagi kita? Ini berhubungan dengan kita memaintain energi kita. Saya meletakkan itu di minggu depan karena saya merasa saya sekarang ini sedang di posisi yang saya sendiri sedang mengalami toksik. Dan saya butuh energi. Jadi saya memutuskan untuk saya memindahkannya ke minggu depan. Anyway, Julia, semoga minggu depan bisa ikut. Ya, ini akan saya bahas dengan detail di minggu depan. Sekarang saya akan menjawab gini, apakah itu egois? Nah, begini, ini yang saya
ingin sampaikan kepada yang tadi saya sampaikan bahwa jadi orang tidak boleh egois, jadi orang harus tidak boleh egois maksudnya. Saya memberikan makna begini, apa sih arti kata egois? Bagi saya, boleh digunakan kalau cocok, egois itu ukurannya begini. Ketika saya tidak mampu menyelamatkan diri saya, maka saya boleh egois untuk menyelamatkan diri saya dulu. Ya, saya tidak mampu menolong Anda. Oke, untuk saat ini saya mau jadi orang egois. Saya meletakkan diri Anda dan saya tidak mampu menolong Anda karena saya harus menolong diri saya diri sendiri dulu. Ya. Oke, saya akan memberikan contoh begini. Kalau kita cuma punya uang 100.000, katakanlah 100.000 itu adalah uang yang cukup untuk makan satu hari untuk saya dan anak-anak saya, misalnya begitu ya. Dan kemudian ada anak tetangga yang butuh dikasih makan juga. Saya harus bagaimana, Bu? Kalau saya tidak bagi, apakah saya egois? Nah, ukurannya begini. Coba ditimbang. Kalau bagi saya bagi separuh, kira-kira anak saya mati enggak? Jadi oke, itu caranya kita menimbang keegoisan kita. Tapi kalau saya bagi, bahkan saya bagi 10.000 saja, anak saya akan mati. Saya akan bilang, jadilah orang egois. Jangan dibagi, selamatkan diri Anda, selamatkan anak Anda dulu. Ukuran egois adalah lihat resikonya di kita. Apakah kita dengan resiko yang kita tanggung untuk tanda kutip tidak menjadi egois, membuat kita mati. Mati itu dalam arti kita tidak berdaya, kita tidak berkutik dan segala macamnya. Nah, atau dengan yang lebih gampang, kita tidak mampu berhadapan dengan diri kita di titik itu. Gini contohnya. Tadi contohnya uang ya. Oke. Saya tidak boleh menjadi ini kasus nyata ya. Apa namanya? Kasus klien, saya tidak bisa sebutkan namanya. Suaminya selingkuh. Kemudian karena dia orang yang beragama sangat taat, dia dinasehati oleh para komunitas agamanya bahwa harus memaafkan suaminya, harus berlapang dada dan tetap melayani termasuk seks. Ya. Jadi karena melihatnya itu adalah pelayanan. Melihatnya adalah kita melayani sesuai agamanya masing-masing Tuhan. Saya tidak bisa menceritakan ini secara detail. Intinya adalah nasihat yang dia terima adalah walaupun suaminya selingkuh, walaupun suaminya tidak setia, dia harus tetap menjadi istri yang setia dan penuh pelayanan termasuk seks. Dan dia bilang begini, Bu, masalahnya urusan seks saya nggak sanggup. Saya merasa jijik, akhirnya saya jijik kepada diri sendiri dan akhirnya saya ingin menyakiti diri saya sendiri. Tetapi ketika saya tidak melakukan itu, saya merasa saya egois. Dan efeknya apa? Ketika dia memaksakan dirinya melakukan seks dengan suaminya yang selingkuh, dia hubungan dengan anaknya rusak. Dalam arti rusak tuh jadi dia jadi ibu yang pemarah, jadi ibu yang karena kan tidak berdamai dengan dirinya. Nah, boleh nggak Bu saya egois? Saya bisa tetap melayani suami saya yang lain-lain, tapi saya tidak mau melakukan seks. Pertanyaannya, boleh atau tidak saya menjadi egois? Karena itu persis kalimatnya, boleh nggak saya menjadi egois? Bagi saya, jawabannya untuk saat ini ketika kita tidak bisa berhadapan dengan diri kita dan kita semakin menjadi orang yang tidak bisa bertumbuh atau semakin terpuruk, untuk saat itu kita boleh jadi orang egois. Untuk saat itu. Kenapa saya katakan saat itu? Karena kondisi bisa berubah dan diri kita juga bisa berubah. Diri kita juga bisa bertumbuh. Nah, jadi pertanyaannya Bu Julia, pada saat hal toksik, apakah bisa kembali ke prinsip diri sendiri? Nah, ini kan sangat general ya Bu ya. Toksiknya apa dulu? Prinsipnya Ibu apa dulu?
Boleh nggak ketika saya berhadapan dengan orang tua yang tidak bisa saya handle, saya pergi dulu, Bu. Saya nggak sanggup deh hadapin orang tua orang tua saya. Boleh nggak saya meninggalkan dia? Boleh untuk beberapa saat untuk Anda punya energi dan kembali merawat orang tua. Ya, apakah saya egois? Egois untuk saat itu. Analogi ini sering digunakan di mana-mana. Kalau kita naik pesawat dan pesawat ada apa-apa, maka kita harus memasang oksigen ke diri sendiri baru ke orang lain. Pertanyaan saya, apakah itu egois? Bagaimana kalau nggak sempat, Bu? Saya nyelamatin diri saya, terus ternyata di sebelah saya sudah keburu kehabisan nafas dulu. Apakah saya egois ketika saya meletakkan oksigen ke diri saya sendiri dulu, bukan ke orang lain? Ya, jadi maksud saya gini, ketika kita merasa egois, renungkan kembali. Egoisnya di batas apa? Saya bisa mengatakan egois itu begini. Contoh kalau saya balikan tadi ke contoh yang makan. Anak tetangga kelaparan, tidak ada orang tuanya, mereka perlu makan dan kita punya banyak makanan. Kita berkelimpahan. Kita tidak mau berbagi. Itu kita bisa bilang kita egois. Kita bahkan tidak punya kepentingan untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Tidak ada kepentingan itu. Ya. Semoga itu menjawab ya Ibu Julia. Karena di sini kan sangat general ya yang Ibu sebutkan. Dan semoga itu menjawab. Dari Ibu Linda, egois itu perlu dalam hidup nyata. Dalam hal ini saya setuju dalam tahap tertentu dan kondisi tertentu. Dan tergantung kepada hidup adalah makna hidup yang Anda tuliskan dan karakter apa yang Anda mau. Jangan-jangan di makna hidup yang Anda pilih dan karakter untuk menjalani makna hidup itu, maka Anda perlu menjadi orang yang egois. Saya nggak tahu. Apakah boleh, Bu? Itu hak Anda. Selama Anda siap dengan konsekuensinya. Ya. Oke. Nah, ini... Oke, 10 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada... Saya akan balik ke cerita saya. Saya memberikan cerita saya ini untuk menjadikan inspirasi dan lebih jelas ya. Hidup adalah untuk mempersiapkan kematian. Dengan potensi dan apapun yang bisa saya dapatkan dari timeline saya, karakter apa yang saya butuhkan? Yang pertama, saya tidak bisa berhenti belajar. Terutama belajar tentang kematian. Saya belajar apa itu kematian, apa itu hidup, dan segala macamnya yang berhubungan dengan kematian. Dan karena saya mau mati dengan damai, maka saya perlu memaknai apa damai buat saya. Dan cara damai itu apa? Sedangkan damai artinya bagi saya siap dengan cara yang tidak terduga. Kenapa? Karena setelah saya belajar tentang kematian dan saya mengamati bahwa kita tidak bisa menentukan cara mati kita seperti apa. Kita bisa memilih tapi kita tidak bisa menentukan. Saya mau matinya sambil tidur. Kalau bisa, ketika saya tidur udah tiba-tiba mati. Iya kalau kita bisa menentukan. Bagaimana kalau matinya di kecelakaan pesawat atau mobil atau apapun yang kita tidak pernah tahu. Atau bahkan cuma kepleset gitu ya. Nah, jadi kita nggak bisa milih. Nah, ketika saya bilang saya mau mati dengan damai, maka saya harus bisa mempersiapkan diri saya mati di semua cara. Ketika saya bisa tahu itu dan bisa mempersiapkan diri saya untuk itu, maka saya sudah bisa damai. Satu itu. Yang kedua, saya tahu bahwa saya punya bekal yang sangat cukup untuk menjalani kehidupan setelah kematian. Bekalnya apa? Kembalikan ke agama masing-masing. Apakah membuat karma baik, atau apakah memiliki iman sebiji sawi, atau apa? Ya. Dan itulah yang saya jalanin sekarang. Istilah saya adalah membentuk diri saya mempunyai karakter itu. Ya. Nah,
Semoga ini memberikan inspirasi kepada teman-teman ya, dan semakin jelas untuk melihat apapun yang sudah teman-teman kerjakan selama beberapa minggu ini, hampir 1,5 bulan ya, itu lebih jelas. Oh oke. Garis bawahnya, bottom line-nya malam ini adalah karakter apa yang perlu saya kembangkan. Diri saya seperti apa yang ingin saya punya, yang perlu saya punya ketika saya menjalankan makna hidup yang saya pilih. Hidup adalah panggilan, hidup adalah anugerah, hidup adalah kesempatan, hidup adalah pilihan, hidup adalah perjuangan. Ketika saya menjalani makna hidup itu, saya tuh perlu menjadi orang yang seperti apa. Dan bayangkan bagaimana saya berinteraksi dengan orang-orang sekitar saya. Ya. Oke. Itu yang hari ini sampai minggu ke depan perlu kita renungkan bersama. Oke. Terima kasih Bu Eli. Bu Eli, ini sebenarnya udah ada yang nanya. Mungkin tadi di atas ada namanya Ibu Yeni. Saya akan bacakan ya Bu ya. Oke. Malam, mau tanya tugas 2 minggu lalu, kalau di lingkaran kecil itu kan mengubah diri sendiri ya. Apakah bisa mempengaruhi orang lain untuk berubahnya? Nah, oke. Ibu siapa Yeni ya? Yeni, Bu. Oke, Bu Yeni, kalau misalnya yang bagian gini, jadi saya jelaskan lagi ya. Ada lingkaran dalam, lingkaran luar, dan yang di luar kontrol kita. Tujuannya ini yang harus kita pegang, tujuannya bukan untuk merubah orang lain. Ya, lingkaran dalam adalah untuk kita tahu apa yang perlu kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan, dan apa yang berada di kontrol kita untuk kita lakukan. Nah, apakah ini bisa mengubah orang lain? Nah, itu kita letakkan di yang paling luar. Karena itu di luar kontrol kita. Bahkan bukan di lingkaran dalam, bukan di lingkaran luar, di yang paling luar. Yang artinya itu di luar kontrolnya kita. Ya. Mengubah orang lain di luar kontrol kita. Nah, justru kita membuat lingkaran dalam, lingkaran luar, dan di luar lingkaran itu untuk kita bisa lebih jelas, untuk kita bisa lebih menerima kondisi-kondisi mana yang tidak bisa kita kontrol, agar kita bisa dengan tenang menjalani aktivitas dan melepas bagian yang di luar kontrol kita. Kalau tidak, kita akan stres. Karena yang di luar kontrol kita tetap berharap bahwa itu bisa kita kontrol. Nah, jadi memang tools ini, lingkaran dalam, lingkaran luar, dan di luar lingkaran itu tujuannya untuk membuat kita melihat lebih jelas mana yang bisa kita lakukan dan mana yang harus kita letakkan. Saya meralat, tadi saya mengatakan bahwa tidak ada kata harus. Mana yang sebaiknya kita letakkan untuk membuat hidup kita lebih mudah. Oke, semoga menjawab ya Ibu Yeni ya. Jadi apakah kalau Ibu tanya, apakah itu bisa merubah orang lain? Jawabannya saya bahkan tidak tahu dan kita tidak bisa tahu. Yang perlu tools ini, alat ini manfaatnya bukan untuk merubah orang lain, tetapi manfaatnya, gunanya adalah kita mengerjakan ini agar kita sendiri lebih mudah tahu mana yang bisa kita lakukan, kita lebih jelas apa yang perlu kita lakukan, dan kita tahu mana yang sebaiknya kita letakkan agar hidup kita jauh lebih tenang, agar hidup kita jauh lebih mudah. Gunanya tools ini untuk itu, Bu. Ya, oke. Yep. Terima kasih Bu Eli dan semoga Bu Yeni terjawab. Mungkin dari sahabat pembelajar yang lain ada pertanyaan lain, kita masih punya waktu ya Bu Eli ya. Silakan jika ada pertanyaan boleh buka mic atau boleh langsung tulis saja di chat room-nya kita. Ya, ini ada komen juga bahwa tidak ada orang yang siap menghadapi kematian karena tidak tahu kapan. Yes, itu salah satu yang perlu saya pelajari. Ya, artinya kapanpun terjadi itu kita mempersiapkan diri. Apakah benar-benar atau siap atau tidak, memang tidak akan kita pernah tahu sampai kejadian. Ya. Contohnya kita belajar menjadi orang sabar. Bagaimana kita tahunya kita sabar apa enggak? Ketika ada orang yang menguji kesabarannya kita, baru kita tahu apakah kita sudah berhasil atau kita masih perlu belajar. Ya, dan ya benar Ibu Linda. Kita tidak benar-benar tahu apakah kita siap.
Yang bisa saya lakukan adalah saya mempersiapkan diri sebanyak mungkin. Saya mempersiapkan diri sebanyak data. Banyak data. Saya mempersiapkan diri belajar. Ya, salah satu yang saya pelajari akhirnya kan meditasi, kematian, dan macam-macam. Ya. Ini ada komen dari Inge, bisa dipersiapkan untuk kematian. Salah satunya filosofi Stoik. Ada yang namanya memento mori, ingat kematian. Yes, itu beberapa hal yang bisa kita pelajari. Ya, kita itu sebenarnya merasa tabu untuk ngomongin kematian. Padahal yang pasti itu adalah kematian dan kita perlu belajar. Nah, jadi kenapa kita tidak siap dengan kematian? Karena kita tidak mau membicarakannya. Karena kita tidak mau belajar tentang kematian, karena kita tidak mau membedahnya. Kalau kapan-kapan kita mau membahas topik kematian, ya kita perlu adakan satu sesi sendiri. Ya, Inga? Oke. Welly, ini sudah ada satu pertanyaan lagi dari Bapak atau Ibu Ansel dan Teona. Kalau misal hidup adalah anugerah, harus diuraikan bagaimana kita berrelasi. Terus poinnya apa lagi? Dan apa tujuannya memetakan atau menguraikan untuk memenuhi tujuan hidup adalah anugerah? Oke, begini. Hidup adalah anugerah. Ini Ansel dan Teona ya. Bayangkan ketika Anda menjalani hidup adalah anugerah, Anda itu menjalaninya seperti apa? Misalnya, wah saya bersyukur setiap hari Ibu. Ya, karena anugerah itu pasti kita syukuri, misalnya begitu ya. Kemudian saya menjadi orang yang tanpa komplain. Karena hidup adalah anugerah. Saya menjadi orang seperti apa karakternya ketika kita menjalani hidup adalah anugerah. Ketika hidup adalah anugerah, ini jadi kita berimajinasi ya. Sudah benar-benar menjalani hidup adalah anugerah. Jadi ketika saya menjalani hidup adalah anugerah, saya akan mensyukuri anak saya. Ketika hidup adalah anugerah adalah saya akan sangat berterima kasih saya punya orang tua. Saya akan melayani orang tua saya sebaik mungkin. Karena hidup adalah anugerah. Kalau hidup adalah anugerah adalah kalaupun saya cuma makan nasi sama abon, itu pun saya akan happy. Karena hidup adalah anugerah. Kita berimajinasi. Ketika kita benar-benar menjalani hidup adalah anugerah, kita menjadi orang yang seperti apa. Dan ketika kita membayangkan kita menjadi orang seperti apa, apakah masih ada karakter yang perlu kita kembangkan, atau kita latih, atau kita perlu capai, perlu belajar. Semoga itu menjawab ya Ansel dan Teona. Terima kasih Bu Eli. Udah ada komen juga dari Bu Sulinda nih, Bu Eli. Ini ada satu moto yang paling saya suka tentang menghadapi kematian. Menjalani hidup seolah-olah besok adalah hari terakhirnya kita. Itu dari komen dari Ibu Sulinda. Tadi ada komen juga dari Bu Yesi, Bu. Boleh Bu tentang kematian nanti kita bahas. Oh iya, nanti kita bahas. Saya mah senang-senang aja karena itu proses belajar saya saat ini gitu. Jadi saya senang-senang aja. Sekalian saya belajar kan, kita berdiskusi. Oke. Thank you komennya Sulinda. Terus oke, dari ini Bu Nining ya. Saat ini saya feeling satu karakter dan menjalani hidup. Tapi kadang saya merasa itu bukan diri saya. Apakah itu bentuk egois atau berdamai dengan diri? Saya nggak paham dengan pertanyaannya Bu Nining ya. Tetapi pada dasarnya begini, kalau Ibu Nining memilih sesuatu dan merasa, kok ini bukan saya ya, renungkan kembali. Pilihannya begini, Ibu tetap mau ke sana untuk saat ini belum menjadi, misalnya gini, saya mau jadi orang yang sabar. Tapi kok rasanya bukan saya ya, saya ini orangnya nggak sabaran aslinya. Kalau saya jadi orang sabar kok rasanya bukan saya, gitu kan ya. Nah, pilihannya ada dua. Satu, kita bertumbuh menuju menjadi orang sabar. Yang kedua adalah mengganti maknanya. Itu maksudnya ya. Ini soal pilihan. Jadi misalnya, kan jadi orang harus sabar Bu. Tidak ada kata harus. Siapa yang harus kan harus sabar. Jadi orang kan harus jadi orang yang berbagi Bu. Gak boleh jadi egois. Tidak ada kata harus, siapa yang mengharuskan? Ya, yang ada konsekuensi. Dengan lingkungan yang Anda punya, dengan di mana Anda hidup, Anda memiliki karakter itu, maka ada konsekuensi yang akan Anda hadapi. Ya, itu. Ya, Ibu Nining saya tidak terlalu paham dengan apa yang Ibu Nining sampaikan,
Kalau apa yang saya jawab membantu ya, kalau tidak boleh ditanyakan lagi. Oke. Terima kasih Bu Eli dan juga Bu Nining, semoga terjawab ya. Udah ada komen lagi dari Bu Inge, trappingnya kalau seolah-olah hari terakhir, kadang-kadang jadi tidak peduli juga dengan orang lain. Sudah hari terakhir super egois, no problem. Ya. Siap. Ada juga dari Ibu Angela, setuju kematian penting itu Bu Eli. Jadi bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Hehehe. Bu Nining udah bilang terima kasih Bu Eli. Lalu ini juga ada dari Bu Linda, when that day comes, not everybody is prepared, tapi saya belum pernah meninggal, jadi secara teori dan praktikal belum ada yang bisa bersaksi juga ya. Sama Ibu, sama. Jadi justru itulah saya belajar dan bukan kata yang tepat, tapi saya belajar dan mencari data lebih banyak tentang hal-hal seperti itu. Ya, jadi ya itu proses. Nah, balik hari ini kita bukan bahas kematian, tetapi kita membahas makna hidup. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan garis bawahnya adalah cek makna hidup Anda, kemudian renungkan kalau saya menjalani makna hidup saya yang sudah saya pilih, ini pilihan karena ya, yang secara sadar saya pilih, saya mau menjalani hidup adalah anugerah. Ketika saya menjalankan hidup adalah anugerah, saya itu hidupnya seperti apa? Sehari-hari saya orang yang seperti apa? Sehari-hari apa yang saya lakukan? Bangun pagi saya seperti apa? Mau tidur saya seperti apa? Ketika saya berinteraksi dengan orang di rumah saya orang yang seperti apa? Ketika saya menjalani hidup adalah anugerah. Ya. Ketika saya menjalani hidup adalah panggilan. Ketika saya menjalani hidup adalah pilihan. Ketika saya menjalani hidup adalah perjuangan. Bagaimana saya menjalani hari-hari saya? Berimajinasilah di sana. Kemudian bayangkan ketika Anda menjadi orang yang dalam imajinasi Anda, hal apa yang perlu Anda kembangkan? Hal apa yang perlu Anda tumbuhkan dalam diri Anda? Hal apa yang perlu Anda pelajari? Yuk kita bekerjanya dari sana dulu. Ya. Oke, semoga sesi malam ini bisa bermanfaat. Semoga sesi malam ini juga bisa membawa hidup Anda lebih mudah dijalani. Jangan makin stres. Kalau makin stres saya sarankan letakkan aja dulu ya. Dan kalau hidupnya Anda baik-baik saja saat ini, jangan cari masalah. Anggap pembicaraan kita hari ini adalah seperti Anda nonton film ya. Dan ya sudah setelah itu diletakkan. Ya. Oke. Yap. Terima kasih Bu Eli. Mungkin itu merupakan suatu closing statement dari Bu Eli. Apakah Bu Eli ada tambahan lagi? Silakan Bu Eli. Ya, thank you Inga. Kalau stres cari Bu Eli. Terima kasih ya, itu pekerjaan saya saat ini. Dan itu adalah cara saya mempersiapkan kematian saya. Oke. Ya, jadi maksud saya begini, dalam mencari makna hidup, dalam menjalani hidup pun dan segala macam, menjalannya dengan santai, dengan ringan, menerima bahwa saya mampunya segini dulu, itu adalah hal yang menyenangkan juga. Jangan tegang, jangan stres, tidak ada kata harus ya. Cobalah belajar untuk lebih rileks menjalani hidup ya. Oke. Walaupun hidup tidak sempurna dan tidak seindah dongeng yang kita baca. Siap. Keren sekali Bu Eli, terima kasih atas pencerahannya Bu Eli hari ini. Terima kasih Jessica, terima kasih teman-teman semua yang ada bersama saya dan membuat saya belajar. Ya, terus ini ada tips melepaskan stres. Oke, saya akan take note bagaimana melepaskan stres. Tapi tips dari saya Ibu Linda, caranya melepaskan stres yang pertama, terima stresnya. Rangkul stresnya, jangan diusir dulu stresnya. Nanti dia akan lepas sendiri. Ya, itu tipsnya. Oke. Sampai ketemu minggu depan. Thank you Jessica. Terima kasih Bu Eli atas pencerahannya dan juga terima kasih juga bagi sahabat pembelajar yang sudah hadir di tengah-tengah kita.